Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saat warahmatullahi wabarakatuh. ini malam-malam ya. Udah gitu posisinya juga di ketinggian juga nih. Berapa MDPL tadi? 500 500-an MDPL. MDPL. Saya bersama Dokter Giumiane dan bapaknya Pak Bambang. Pak Bambang yang belum lama ini mungkin sebulan lalu habis liburan jalan-jalan ngentangin betis, nggak tanggung-tanggung nih liburannya, kacau nih. Liburannya si Rocky Gerung ya, ke mana, ke Himalaya, ngeri banget. Punya hobi naik gunung gitu ya, pasangan suami istri ya, mempunyai hobi yang sama, pasti keren banget nih, ke Himalaya gitu kan. Dan pasti juga bukan perkara mudah berangkat ke sananya gitu. Apalagi dengan kondisi bumi ini, pakaiannya ini apa, pakai baju gamis. Enggak seperti tapi ini baju kurung, baju gamis. Dan yang menarik adalah ini enggak semuanya muslimah ini yang hobi naik gunung itu dengan pakaian seperti Dr. Umiyani nih. Dan saya melihatnya ini mungkin nih the first lady ya. Ini jarang-jarang ada yang seperti ini ya. Ini dia bisa sefleksibel mungkin gerakannya ini ke, ya tahu dong, medan-medan gunung itu terjal, curam, segala rupa, mungkin yang pasti harus merambat dengan pakaian seperti ini. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa dan harus bisa menjadi contoh ya buat teman-teman yang muslimah yang hobi trekking naik gunung, tapi tetap masih pakaian bahasa anak sekarang tuh syar'i ya, dengan bahasa kayak baju gamis atau ya baju kurung. Itu awalnya ada kendala nggak sih, Dok? Jadi pakai baju gamis ya. Aku itu ingin mengatakan bahwa baju gamis itu kita bisa pakai dalam suasana apapun, bukan penghalang ya. Bukan penghalang. Cuma kalau kita untuk naik gunung itu kan kita ada nanjat ya, naik turun. Itu gamisnya kita kurangin sekitar 10 cm lah dari bawah itu. Jadi nggak begitu ribet gitu, tapi tetap berbentuk gamis gitu. Ya. Supaya kita tetap beraktivitas. Biasanya juga saya pakai kerudung juga, cuma karena di situ saya ingin menampilkan suasana Indonesianya. Jadi dengan baju rompi kaos itu dibuat merah putih supaya orang-orang itu lihat, oh itu dari Indonesia. Ada signature Indonesianya merah. Ya, jadi kerudungnya saya masukin ke dalam rompi merah putih itu supaya merah putihnya lebih jelas terlihat gitu. Ini di mana, Dok? Ini di Jembatan Gantung. Jembatan Gantung ini dari Pakding menuju Namche Bazar. Itu di bawahnya sungai atau apa itu? Itu sungai. Sungai. Jadi Jembatan Gantung ini untuk menghubungkan antara bukit yang satu ke bukit berikutnya. Makanya ada Jembatan Gantung. Jadi kalau kita mau lewat 2 bukit atau 3 bukit, ya nyebrangnya pakai Jembatan Gantung. Ini di Nepal apa di Kathmandu? Ini dari Kathmandu itu kita naik udah di Kathmandu pesawat ya? dulu. Dari Kathmandu naik pesawat dulu ke Lukla. Baru ini trek EBC, Everest Base Camp. Everest Base Camp EBC. Dari Lukla itu kita ke Pakding. Nah, dari Pakding ini kita menuju ke Namche Bazar. Nah, itu yang menuju Namche Bazar. Ini trek ini juga agak-agak lumayan tricky ya. Harus keseimbangan, kestabilan, konsentrasi sama fisik juga jadi poin besar ini. Dengan trekking seperti ini juga sebenarnya nggak mudah ya. Kita lagi di dalam pesawat berangkatnya dari airport Dufan di Kathmandu. Kita menuju ke airport Lukla.
Butterfly ini airport yang menurut yang di media itu airport yang paling berbahaya di dunia karena landasan sangat pendek dan ketinggiannya sudah berapa sih? Di atas 1000 ya. 2000. Oh. Wah, Ini 1300. itu 2018. Oh, 2018 ya. 2018. Karena sangat pendek dan dia di dalam salah 12 salah 12 antara 12 dan 12 15. Berikut pilot. begitu pilot awak pesawat ya 15. Oh. Pesawat kecil ini, kayak pesawat perintis gitu. Lebih kecil dari Fokker. Wah, itu dari Nah, kita sudah di Lukla. ini biasa apa ini? Ini di Luklanya. Lukla menuju Pakding. Jadi dari Lukla itu menuju Pakding itu jalannya itu menurun. Kalau dilihat dikelilingi apa gunung, buat apa trekking kampungnya seperti di Swiss, karena Swiss juga kan pegunungan juga dan salah satu daerah yang NDPL juga Ya, tinggi. ini udah tinggi, udah Iya. 2800. Nah ini itu pakai apa itu dok? Pakai tongkat. Itu, Tongkat ya? itu Itu fungsinya apa itu? tongkat itu kita pakai sebagai menahan beban tubuh kita. Jadi tongkat itu kita kita gerakin ke depan secara bersamaan. Gunanya supaya berat badan kita itu ditumpuk ke tongkat sebagian besarnya. Oh. Jadi bukannya ke kaki. Kalau kita pakai kaki itu persendian kaki kita cepat sakit. Tapi kalau kita pakai tongkat, kaki kita aman. Karena posisi jalan itu trekking itu karena terus menanjak ya? Iya, dia menanjak. Oke. Itu bisa membantu sampai sekian berapa persen? Pokoknya untuk menghemat tenaga. Menghemat tenaga itu bisa menyimpan tenaga ada Iya. sampai 50%. Enggak sih, tapi sebagian besar gitu. 30-an 40% bisa kebantu. Iya, Oh, ini perizinan ya? Iya. Ini pos pertama Pos pertama untuk izin izin. mendapatkan permit apa namanya? Minta apa itu? Di sini. Proses surat pas jalan. pas masuk ke dalam apa wilayah ini. Trekking. Apa? Itu yang disertakan paspor atau apa? Ya, ada paspor, kita sertakan paspor, terus pas foto kalau nggak salah, Pas foto. Jadi kita dapat kayak semacam kartu identitas bahwa kita sudah resmi Ya, resmi dan berarti terdaftar ada, di situ. ada asuransi juga ya? ada termasuk Iya. sudah Iya. ada termasuk. Wah, itu siapa itu? Itu penduduk lokal. Penduduk Ya, lokal. penduduk lokal itu. Kopi dari belakang jalannya nggak ada. Iya. Ya kan sudah latihan. Oh iya, ini yang keberapa kali ke sini nih? Ketiga kali. Keren. Maksudnya ke Nepal. Himalaya yang ketiga. Di ngeri. Yang pertama itu Annapurna Base Camp tahun 2018, terus 2019 kita ke Everest Base Camp, tapi belum sampai ke Everest Base Camp-nya, ya sekitar 300 meter lagi sih sebenarnya. Cuma karena waktu itu mau hujan badai dan kondisi aku tuh kurang bagus ya, persiapannya kurang bagus, jadi ya kita turun. Akhirnya kita datang lagi kemari untuk karena waktu itu bulan Maret ya, jadi masih musim salju. Jadi musim dingin banget gitu. Kalau ini sekarang kita datang di bulan September. Itu summer ya? Kalau Bulan ini. September pokoknya tidak musim dingin gitu. Jadi kita berharap bisa sampai ke Everest Base Camp gitu. Pemandangannya seperti itu ya, di Jawa. Ya, pemandangannya keren Kalau banget. di Indonesia trekking seperti ini di gunung mana nih? Yang mirip, trekkingnya mirip. Perahu mirip nggak? Trekkingnya. Kalau trekkingnya sebenarnya begini ya. Trekkingnya mungkin sama dengan Indonesia. Sama. Cuma karena kita itu ke Everest Base Camp itu di 5.364 ya kalau nggak salah. Ketinggiannya itu di atas 4.000.
Itu yang jadi masalah. Karena pada saat kita naik di ketinggian itu kita bukan hanya di medannya, tapi juga masalah kekurangan oksigen. Karena semakin Tipis. kita tinggi semakin Tipis. tipis. Dan semakin angin juga kencang. Angin juga kenceng banget, dingin. Jadi itu tantangan kita. Jadi ketinggian itu ketinggian, angin dan Itu yang jadi dingin. PR ya, kayak para pendaki ya. Ya, itulah yang membuat para pendaki itu lebih sulit untuk trekking di EBC, Everest Base Camp ini. Kalau di Indonesia kan kita kan ketinggiannya paling di bawah 3.000, 3.000, Iya. di bawah 4.000 gitu kan. Ini di mana nih? Itu di Kita menuju menuju Pakding itu menuju Pakding. dari Ketemu teman-teman dari negara mana? Oh, nah, banyak pokoknya ketemu di Ah, jalan. itu porter Oh, kita itu itu porter. porter kita Itu yang porter. bawa tas kita. Bawa carrier ya? Bawa Nah, carrier. kita dibangun. Itu tadi guide-nya yang pakai topi. Jadi kita lagi ngapain, lagi istirahat atau apa nih? Ya, kita setiap kalau udah mulai penat ya, kita berdiri sebentar. Itu biasanya suka ada kayak semacam tempat duduk lah, itu Iya. disediakan di situ. Khusus buat pejalan kaki. Waduh, mantap ya. Mantap. Mantap nggak? Mantap. Jawab dong. Ji, kita sih paling jauh paling ke gunungnya Gunung Sahari. Ji. Iya. Nah, jadi ini kan ribet nih bajunya nih Ah. pakai gamis nih, kayaknya Umian itu doang di sana yang pakai gamis. Iya. Bisa dibilang ini menjadi first lady ya. First lady Ini yang pakai gamis. ke Himalaya menggunakan gamis. Dan ini bisa jadi teman-teman Teman-teman sobek ya Umian ya. yang penting disesuaikan ya. iya. Disesuaikan Jadi dengan gamisnya itu kondisi dikurangi 10 cm dari bawah. trekking. Dan itu tadi nyinggung merah putih. Jadi itu custom berarti ya, itu kaos merah putih Ya, didesain sendiri ya. kaos merah putih itu biar kita dari jauh tuh kelihatan bahwa dari Indonesia. Ya. Gitu. Jadi dari jauh kita udah dikenal sama orang Indonesia itu lagi jalan gitu. Wah, ini lewat jembatan tadi nih. Ini jembatan dari sini Ji. Yang mau Cigombong ya? Jembatan apa tuh? Ya pokoknya di sana itu ada jembatan untuk menghubungi bukit yang satu dengan bukit yang lainnya. Jadi kalau kita lewati 2 bukit ya berarti ada 2 jembatan. Oh, tapi begini juga di jembatan gantung seperti ini. Iya seperti ini. Biasanya di bawahnya itu sungai. Ngeri nggak Umi? Gimana Kalau ya? naik ke bawah ya? Ngeri nggak? Biasa aja sih Dan yang sebenarnya ya. yang repotnya yang Kayak apa? gitu tuh. Yang fobia ketinggian ya. Itu besi yang di bawahnya. Besi. Bersih banget. Besi. Oh besi ya, besi. Oh ininya, iya ini. Besi jadi dia cuma agak rapat gitu. Kalau di Indonesia bambu itu. Bambu. Untuk semangat. Oh, semangat. Nah itu apa tas itu isinya apa itu? Oh, tas hitam itu tuh kayak tas pinggang ya. Hah? Cuma itu tasnya agak besar. Itu isinya obat-obatan. Oh, Keperluan-keperluan ya? kita yang kita akan pergunakan pada saat mendadak gitu. Oke. Itu di Nah, kita agak cepetin. Nah ini setelah dari jembatan ada batu yang berano nih. ini nih kayak di tulis Bogor ini mirip. Iya itu Batu mantra. yang mantra, udah ada mantra-mantra. Karena kan orang situ kan beragama Buddha ya. Jadi dia itu batu-batu itu ada tulisan mantra-mantranya. Semua batu-batu sama Jadi- tuh seperti itu. Biasanya kalau mau masuk ke satu desa atau apa itu untuk mantra untuk melindungi warga desa. Jadi masuk ke desa, batu itu ada di situ dan memberikan mantra. Ya, Batu doa ya. ya Doa, kayak kita doa. tuh batu yang membawa doa-doa kebaikan gitu. Mungkin ya. Iya. Dan lucunya bahasa mereka Nepal itu, orang Nepal juga bilang mantra. Mantra kan dasarnya adalah Sanskerta. Di Jakarta, iya. Mereka bilang itu mantra. Iya.
mantra kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu itu doa. Iya. Mantra itu ibarat orang adalah wah ini apa bison ya? Itu namanya yak. Ya, oh iya. Iya. Ya. Iya. Ngomong apa Om? Mulai hari ini pendakian agak panjang. Nah ini kita di depan hotel yang di Fakbing. Kalau kita nginep semalam, hotelnya kebetulan nggak kelihatan, ada di sebelah kiri. 2 hari untuk satu baju, baru kita ganti warna. Ini kita bareng sama para pendaki dari Singapura dan Malaysia. Nah itu hotel kita belakang itu loh. Oh itu. Iya, itu penginapan. Mereka pendaki beneran, pendaki profesional. Kalau kita ini pendaki-pendakian. Ini mereka barangnya dibawa sama yak. Yak ini untuk bawa barang mereka. Keren banget. Dia kayak semacam bateng tapi berbulu, Tapi ini dibawa sama yak. kayak semacam kerbau tapi berbulu. Ya. Jadi teman-teman doain Dia hanya hidup di daerah tinggi aja. dan bisa Ini di pinggiran kita. Sekawan. Iya. Baja, kawat baja. Iya iya. Tapi kalau bawahnya isi. Yang ini isi. Iya, baja, kawat baja. Dia kayak dari Kayak ini kayak itu tuh. Oh kayak railing gitu. Yang katanya tangga itu kayak begitu. Iya. Kedalaman ke bawahnya kali ya. Ya, kali Ada berapa? terbanyak mobilnya. ya, Jadi kita harus tunjukin 10 meter, 15 meter kayak kalau kita Oh, 20. 50. bisa melalui wilayah. Amin. Insya Allah. Doainnya. Apa? Kok angin? Karena di GoPro itu bisa tahu tuh apa? Suara angin yang gersek-gersek bisa di mute. Terus karena cerita tadi apa tadi? 6C Bazar. Sampai bajar. Itu suara angin itu bisa di mute tuh di peraturan GoPro. Kita adaptasi Jadi nggak dengan berisik. oksigen. Saya bukan GoPro, Sony. Segitu pakai sedikit. Jadi kita Jadi pengelolaan di cek apa? pasan, Pengaturan. pengelolaan. Jadi sepanjang jalan itu ya kayak begini jalannya. Apa namanya? Kayak jalan birunya tetap kampung ada. gitu ya. Tapi terus sampai ke tujuan gitu. Kalau penduduk domestik itu transportasi di dunia itu nggak ada mobil ya? Mau Nggak bersih-bersih. ada. Nggak ada mobil, nggak ada motor. Gratis naik apa? Saya kuda. Iya kuda, sepeda ada sepeda. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak bisa lah naik kuda, naik sepeda situ, gelinding dia. Nggak bisa kan ada tangga-tangga. Oh, aku udah di ini ya. Sorry. Kok malam gelinding? Sana di kota Mamco Bajar. Kalau sepeda downhill sih bisa ya? Sekarang jam 16.10. Nggak bisa. Itu cuma naik kuda sama naik yak. Setengah 8. Oh iya betul. Naik kuda Kalau sekitar. yak doang yang ke barang. Oh, iya barang-barang. Di sini Oh, berarti kayak dia tidak penting ya? Iya, Tidak penting cuma buat. iya bawa barang. ada Itu apa tuh sebelah kiri? Itu Kayak tabutnya Nabi Musa. kayak itunya mantra gitu. Bukan itu ini tugu peringatan dulu ada Nah jadi insiden. bukan ada gaib perempuan yang meninggal. Oh, iya. roda mantra. Kita udah sampai ke roda mantra. Kayaknya buat doa-doa ya. Ya roda mantra itu. Roda mantra. Siapa dulu? Ini digerakin sama air. Coba dikatasin. Ketemu Dalai Lama di sana dia. Ini digerakkan oleh ini air yang mengalir. Iya. Ya, terus kan ada air mengalir di kayak kali kecil, nah itu Iya. memutar. Itu keselokan ya. Ini ada tempat ini nggak ritual kayak buang koin? Nah, Nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. tapi ada juga orang yang buang ke situ ada. Mantra air. Mereka yang Ini digerakin Iya iya. percaya ya. sama air. Berputar-putar. Jadi kayak siapa sih taruh gembok. Gembok. Kalau ini sudah kan itu nih. Hotel. Atau hotel ya. Ya cukup itu apa? besar. Eh, Kota Mamco Bajar hotel ini. di sana banyak. Kalau arsitektur ini yang lebih mirip-mirip. Ya. Tapi kalau bangunannya asli kondisi ya kita ya.
punya lapangan voli juga. Jadi kan dia pakai atap ya. Ada lapangan voli. Ada, karena dia Namca Basar itu kota besar selama pendakian. Kota besar di pegunungan. Ah, Ya nggak begitu besar tapi yang tapi terbesar cukup besar lah Yang selama terbesar di trekking. Sana ya. Ya, yang satu-satunya akses ke situ ya jalan. Istirahat Jalan. Kabar, assalamualaikum. Nggak ada mobil, nggak ada motor. Dari penginapan ya. Ini kita udah nah ini kita pagi-pagi pagi-pagi bangun Pagi tidur pukul berapa ini? sekitar jam setengah 6. 7 gitu ya. setengah 6 sampai jam 7 jam setengah 7 jam 7 kita udah sarapan Oh iya. sebelum jam 7. Di situ ada yang jual lontong sayur nggak kosan? Bubur ayam itu. Boleh kalau mau. Bubur ayam acong. Bubur ayam acong Kita jualan di sana. yang dirindam. Terbuka peluang kalau mau jualan. Ini posisi matahari di sebelah mana? Oh, sebelah sana ya? Iya. Ke sana itu sunrise. Tapi memang desanya ini benar-benar dijaga bersih sih ya. Oh mereka pagi-pagi mereka udah sapu-sapu tuh apa halaman rumah Di mereka. sana gitu. apa sih? Nggak ada sampah plastik, ada sampah plastik. Jarang sekali ya. Jarang. banget. Karena mereka Jadi kalau makan-makan itu dibungkusnya pakai apa? dipakai piring. Oh, nggak maksudnya tetap Tapi kalau untuk dibawa gitu, kan Dibawa. banyak tempat sampah juga ada. kalau bungkus aja plastik atau apa? Oh, ya seperti biasa aja. Plastik banyak. Oh, tetap ada ya? Cuma mereka sudah sadar Oh wisata. iya, sadar wisata, sadar ekowisata ya. Mereka juga jaga lingkungan, nggak mengotori lingkungan. Tapi yang banyak itu justru kotoran binatang. Oh iya. Kotoran kuda itu sepanjang jalan itu. Iya biasa. Iya. Dulu di era-era 60, 70, 80-an deh. Kita kan pakai delman tuh, pakai bendi. Sepanjang jalan kan kotorannya. Nah, Ya. ini kita sepanjang jalan berhari-hari yang mencium bau itu. Simbol itu. Karena memang itu jalanan mereka. Nah, ini nih. Ini patung dari saya lupa namanya. Dia itu Serpa pertama. Serpa yang menemani ini Sir Edmund Hillary, Iya, serpa pertama. penakluk Everest pertama. Nah, ini serpanya. Yang naik Everest pertama. Ini serpa pertama. Dan diabadikan dalam bentuk patung. Ini ada di Taman Nasional Sagarmatha. Ya, Taman Nasional Sagarmatha. Memang tidak sampai ke bukitnya, kita turun langsung kemari aklimasinya karena kondisiku agak nggak bagus gitu. Ini angin kencang nggak? Kencang. Kencang. Memang sih kencang tapi banyak pohon jadi nggak ada. Ini bajunya. Bukan. Itu Ratu Kanyang Ratu itu Jawa Barat. Itu apa tuh papan reklame? Nah, itu apa papan informasi Oh, papan informasi buat. pengunjung ini. Ini udah kayak ini ya, negeri di atas awan ya? Oh, benar-benar di awan ini. Ketinggian berapa ya? Ini Namche kan udah 3.440 mdpl. MDPL ya. Ya, Namca Bajar. 3.440 mdpl ketinggiannya. Kalau penduduk sana sendiri itu apa sih? Sama ketutup kabut. Petani. Petani apa? Mereka bertani Pada kayak umumnya. kita, iya, Hmm. kayak kita bertani Tentang kentang, Iya, sayuran. sayuran, Kalau di sini apa dia? Dia beras bukan? ya beras juga, makan Beras. tapi beras impor beras impor. dari luar maksudnya, bukan dari situ karena nggak bisa tumbuh. Oh, di sana nggak bisa tumbuh. Di pegunungan nggak bisa. Hubungan. Ya karena trekkingnya kan nggak. Kalau harus tanam padi kan harus kakak trekking Tadi baju hijau, sekarang baju merah. Nah, Iya, ini berarti betul, bawa perjalanan baju, ke ini mana? Teng Boce 6. ya? Teng Boce apa yang mana ya? 6 untuk trekking. Jadi sehari pakai 2. Nah, ini dress code-nya kan macam-macam. wah kabut. Nah, ini ketemu orang Singapura, tapi dia sudah tinggal di Amerika. Oh.
Keril kalau ditimbang itu berapa kilo 20 20-an lah untuk sendiri ya? berdua. Oh berarti sekitar 10-10. Iya. Itu isinya apa aja tuh selain pakaian? Pakaian kita kan harus punya dua ya, maksudnya satu pakaian kering untuk tidur, satu pakaian untuk trekking. Itu aku bawa 6 warna, jadi bisa dipakai bisa dipakai 2 hari, tapi untuk ganti hari gitu. Terus sama buat baju tidurnya terpisah, 2 baju tidur itu tuh supaya kering terus, karena kita tidak boleh pakai baju basah. Kalau Iya, pakai iya. baju basah kita nanti mengaruhi suhu tubuh. Nah, Baju tidur apa sweater apa tuh? baju biasa aja, Oh, cuma baju dalamnya biasa aja. dalamnya pakai sweater, Oh. jadi sweater terus baru baju Baju biasa ya? baju biasa buat tidur. Sempat terus di laundry nggak sih? di sana? Nggak bisa. Terus nanti kita pakai sleeping bed tidurnya, Oh, iya, iya, karena dingin. Di sana kalau malam itu ada bisa sampai 2 derajat. Itu kalau musim ini ya, kalau musim salju. Kalau musim salju itu bisa di bawah malah Oh di minus. bisa Kalau minus itu kemarin 20. Masih summer ya? Kalau ini kita kan menjelang Iya menjelang masih menjelang. Ada di bawah 5 derajat. enggak. Kalau Pak malam mungkin kalau Iya malam. malamnya, iya malamnya. Iya, ada mungkin. Rasanya enak betul. Udah ya teman-teman. Nah. Teman-teman. Jadi apa terus? Kita udah Ya, ini jembatan. hampir setengah jalan. Sekarang kita makan siang. Kita lewatin jembatan yang Nah makan siang apa makan siang? indah dan bukit ini. Makanan di sana itu kita tidak cocok ya, Lagi. karena bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya itu tidak sesuai dengan perut kita. Tidak biasa kita makan di Indonesia. Jangan paling berbahasa kali. Rempah-rempah tuh kayak kunyit, Iya kan maksudnya Jahe. kuahnya itu. bisa berbentuk kuah, bisa juga kalau nasi goreng gorengan. Bumbu nasi goreng umpamanya, bumbu nasi goreng kan beda. Kurang ombak. Ombak kali ya. Ombak laut. Nah ini kan apa berdua di jalan-jalan. Buat kita ngantuk. Itu ceritanya gimana? Bisa pada usia berapa? Itu dulunya apa waktu zaman SMP SMA kuliah memang itu kan anak muda atau gimana? Kami bukan termasuk grup pencipta alam ya, kuliah atau sekolah, tapi aku tuh pernah nyoba naik Sikunir di Perahu Dieng tanpa sengaja itu. Nah, ternyata bagus sekali. Itu tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014. Jadi usia udah sekitar 49-an ya. Berapa? 49 kali. 49. Ya, 2000 berapa? Sikunir tahun 2014. 2014. berarti 47 dong. 47 ya? 47 kalau Oh iya, Oh, 47. 2014 di daerah Dieng. Sikunir. Sikunir pada saat itu usia 47 itu perdana. Perdana. Waduh. Itu ngapain itu? Maksudnya emang sengaja diniatin atau ada Enggak. yang nyulik, ada ngaku? Kita itu sebenarnya main ke Dieng sama teman-teman SMP. Kita Oh, main ke teman-teman Dieng. SMP. Tapi ternyata yuk kita naik Sikunir melihat sunrise. Ternyata setelah sampai Sikunir kan jalannya menanjak gitu. Setelah sampai Sikunir ternyata puncaknya indah banget gitu loh. Bagus banget deh, Gunung Sumbing. Pokoknya gunung-gunung sekitar Sikunir itu kelihatan gitu. Gunung Perahu Dieng gitu ya. Karena lihat pemandangan itu indah sekali di atas, akhirnya aku jadi ketagihan. Oh indah sekali ya kalau naik gunung gitu. Terus berilah kita
sepatu gunung gitu Oh, ya. mulai tuh ya. Mulai Ya, beli sepatu gunung yang equipment-nya ya. murah-murahan Iya. di dekat Bandung gitu ya. Nah terus naik mulai itu Gede Pangrango. Pertama Papandayan Papandayan mas sama siapa berangkat? sama teman-teman SMP. Oh, teman. Bertiga iya. Nah terus apa namanya Gunung Gede Pangrango. Setelah Gunung Gede Pangrango kita mau naik Gunung Semeru. Tapi ternyata teman aku bilang kita naik ini aja, naik ya naik Rinjani katanya. Jadi aku naik Rinjani tahun 2015. Ibu maaf, aku potong. Ini apa ini? Biara. Itu biara. Oh, biara. Biara yang ada di Teng Boce. Jadi Tapi nggak kelihatan. biara sininya. terbesar yang ada di selama pendakian tuh ini. Ini biara terbesar kedua setelah Tibet. Setelah Tibet Tibet. kan ada istana Topala tuh. Iya. Tempat Dalai Lama ya. Ya, ini kedua. Yang keduanya. Terbesar kedua. Oh itu ada ini tuh. Iya. Itu biasanya kalau mereka doa-doa kita bisa masuk ke dalam. Oh boleh. 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 Tapi Boleh. kita Apa? nggak boleh bawa ambil tag kamera, Oh, Tapi nggak boleh boleh kamera, masuk tapi kita iya. nggak boleh. ambil gambar. Kita lanjut tadi mau kemana? Dari Rinjani. Semeru nggak? Rinjani. Oh ke Rinjani. Sama teman SMP juga. Oh teman SMP itu. Empat Emang teman hari, SMA nggak ada 3 malam. hobi-hobi jalan-jalan trekking? Kebetulan kita waktu itu ketemunya sering reuninya sama teman-teman Oh, SMP. teman SMP. Ya. Itu cewek juga. Cowok semua. Oh, Aku sendirian, tapi suami mengizinkan. oke. Habis naik Rinjani, lalu kita naik Merbabu. Nah, Oh Merbabu. Ya. Merbabu. Setelah naik Merbabu Merbabu, di sini. kita naik Kinabalu. Nah, wah Kinabalu. Ya, Negara Malaysia. sebelah ya. Mm-mm. Terus ke Kinabalu sama siapa? Sama suami. Oh, Mama Abi nih. Yang rekomendasi ke Kinabalu siapa? Aku. Oh gitu. Tapi emang sebelumnya cari informasi dulu ya, Pak? Iya. Pertama saya naik gunung itu ya di Kinabalu. Di Kinabalu. Iya. Itu gimana rasanya? Ya capek aja. Ya pasti iya, tapi maksudnya Kinabalu itu kan 4.200-an ya. Jadi kita awal naik gunung yang tinggi. Jadi kita mengalami susah gitu karena ketinggiannya udah 4.200. Jadi kita untuk setelah sampai puncak, untuk mencapai puncak ternyata susah sekali. Jadi kita naik turun. Jadi udah naik berapa langkah kita turun lagi gitu. Susah untuk melangkah itu susah gitu. Itu yang di ininya setelah mencapai Puncak. Jadi dia bentuknya tuh kayak apa ya? Kinabalu itu landai apa kerucut? Landai. Jadi bentuknya kayak perahu terbalik. Kayak perahu terbalik begitu. Tangkuban perahu. Ya mirip-mirip begini. Jadi kayak kepotong atasnya begitu datar, tapi datar itu nggak terdatar sekali. Dia ada kemiringan lagi. Jadi kalau yang dari bawah ke atas itu seperti apa ya? Seperti hampir vertikal Oh, sampai ke atas. Nah, vertikalnya ada di atas 40 derajat. lebih. Lebih. Hampir kayak kalau dari jauh kita lihat tuh hampir kayak bentuk kotak begitu ya. Oh, Kalau dari jauh. itu apa itu bawa apa itu? Oh, pintu. Ya kalau ada pembangunan di atas itu. Oh iya. Jadi mereka pakai tenaga kalau nggak Benar-benar manusia, ini ya. Ya. Apa kalau gerobak-gerobak kan ada gerobak-gerobak? nggak ada gerobak. Nggak Enggak ada gerobak, Ci. Karena kan jalannya nggak memungkinkan buat lewat roda itu kan. Dan ini ada kuda ya. Ya kuda-kuda yang bawa barang-barang sama iyak. Oh, itu Abi Dengerin. pertama kali naik gunung langsung ke Kinabalu ya. Ya. Ini bunyinya, bunyi angin sampai seperti kereta. Ini kota apa ya? Saya tahu lupa. Ini Teng Boce. Dingboce ya. Teng Boce. Tengboce udah, yang tadi biara. Oh, ini hari kelima. Oh ya, ini hari kelima. Hari kelima Dingboce. Dingboce kan. Kita kan 2 hari di situ ya. kalau nggak Iya. salah. Sebelah sana itu Gunung Kamseko.
Serpo. Tamserpo. Ini vegetasinya apa sih San itu? Ditutupin awan. Semak-semak. Ini yang sebelah sini Amadabla. Ya apa ya? Kita kurang tahu juga. Keren banget. Tapi bukan rumput ya. Ini jam berapa ini? Ini pagi nih aklimasi. Setelah sarapan ya. Setelah Sekitar sarapan jam 7. Jam 7-an ke atas. aklimasi. Nah, ini siapa ini? Ini Babu Gurung dia guide kita. Oh, guide. Oh, orang-orang domestik. Orang ya? asli Nepal. Dulu ya. Nah, jadi kita Itu aklimasi kayak Endowis. setelah sampai Tank Boca itu kita ini di Boca itu kita aklamasi. Aklamasi. Nah, aklamasi itu apa, Dok? Coba. Aklimasi. rasanya Beli apa sakit namanya? banget habis nanjak. Setelah ini kita makan siang. Walaupun gerimis-gerimis, kita tetap jalan. Karena kalau nggak jalan, sama-sama. Oh, ini sakit nih. Nggak tahu tadi naik lagi betul. Itu Dulu ya. untuk adaptasi ketinggian. Supaya kita bisa bernapas dengan aman pada ketinggian sekian gitu. Jadi Jadi biar nggak kaget ya. iya supaya kita pernapasan kita tetap baik gitu. Karena kalau ketinggian itu kan oksigen Oh, berkurang. iya. Apa sih, menyatukan chemistry dengan alam sekitar ya? Iya. Jadi kita menginap semalam Biar juga nggak di, kaget di ya. Boce. Iya. Kalau itu tubuh peringatan ya apa tuh? Bukan. Itu di sana Iya. itu Kayak semacam apa ya? Pembatas atau apa? Jadi orang-orang situ Doa-doa. itu pernah dijelasin. Gini-gini. Jadi tuh, nah ini lagi menjelasin apa nih, Dok? itu kita nanti kan itu kan Nah, itu di atas lagi aklamasi, kita naik ke bukit. itu ini pos 1. Kita lagi nunjukin pos 2 di sebelah sana, pos 3 sebelah sana. Cuma kita cuma sampai pos 2. Kita udah capek, jadi nggak Ya, bisa ya. ke sana. Nah, kalau perjalanan seperti ini kan sudah yang ketiga kali. Budget yang harus disediain itu berapa sih? Sekitar Per orang Per orang? sekitar 20 lah. pos 20 kan 1.000 1.300 $1.350 itu paketnya yang kita Paketnya pakai selama 12 Ya, 14 hari Itu paket itu per orang 1.350 US dollar. Ya, tergantung kurs pokoknya ya. Iya. Terus ditambah lagi dengan pesawat ya. Pesawat kita berapa? Pesawat kita sekitar 5.600.000 PP ya. ke PP karena kita ambil yang Dari ya promo. Oh, itu promo. Lalu kita bikin asuransi ke Oh, asuransi travel. Nah, itu online itu per orang Berapa dolar? kalau nggak salah per orang 3 juta. sekarang 3 juta bukannya 5 juta. 3 juta, 2 orang jadi 6 juta. Oh, 2 orang 6 juta. Itu kalau sudah kita selesai acara, angus apa gimana? Angus. Ya, kan ada periodnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi kalau memang sudah selesai nggak bisa Nggak bisa. Nah, iya. Jadi per orang itu sekitar 20 sampai 25 juta. Hari itu Ya. Kurang lebihnya ya. Oh, berarti ini siapa dari Indonesia? Itu Oh, ini awalnya nanya. Oh. saya ketemu ini ibu-ibu dari India. Ya umurnya lebih tua dari kita. udah sekitar 65-an kali Oh, ya. dari Perindavan ya dia. Peringatan. Itu bagus sekali tuh pemandangannya. Oh, sekitar Di Boce di bawah. batu Sumatera. batu badaon. Di Avatar ini negara angin ini. Si Eng kan negara angin yang diserang sama negara api. Kalau di Avatar, karena kan ini kan negerinya para biksu ya. Si Eng kan biksu ini. Yang diserang negara Itu, api. Coba sih. beberapa puncak yang kelihatan. Itu apa tuh? Gunung apa itu? Gunung Kamseko. Tamserko. Kalau nggak salah di Nepal itu ada 8 puncak tertinggi, 8 gunung Oh, Es dengan, yang dengan terlihat gunung dari tertinggi. sini.
Itu rata-rata ketinggian udah di atas 6.000. Bapak sana ya. Ke atas sana. Menyusuri ke pas sana ya. Itu pohonnya kayak gitu, jadi kayak semacam kayak pohon teh gitu. Ada Edelweiss nggak? Ada, tapi nggak banyak. Itu aja. Oh nggak, ada ya? Pokoknya indah banget deh. Kita mau kemana sekarang? Sekarang kita mau ke Lobuce. Habis Lobuce, kita akan ke Goraksep dan Everest Base Camp. Jadi doain ya teman-teman. Tinggal 1 hari ini kita ke Everest Base Camp. 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Di Everest Base Camp itu ada apa sih sebenarnya? Ya. Ada batu. Everest Base Camp itu pemandangannya ya Gunung Everest. Itu pos Oh, pertama. langsung view-nya Everest ya? Gunung Everest dan beberapa gunung di sekitar Nah, Everest. itu pos gunung-gunung pertama. ininya ya, penunjangnya ya? Iya. Itu tempat awal orang mendaki Pos Everest. 1 lah, base camp. Oh, pos satunya Pos Everest. satunya Everest. Base camp. Makin lama makin indah. Di sana ada penduduk nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dulu di sekitar itu dia tempat berkemah. Tempat berkemah. Jadi kayak Kemah yang mau naik ke kemahnya itu Everest, pakai tenda. mereka bawa kemah. Nah, mereka berkemah di situ dulu di base camp, tapi sekarang sudah pindah. Perkemahannya pindah, jadi sekarang cuma ditandai dengan batu besar aja. Oh, gitu, ada kayak batu peringatan ya. Ada batu besar, ada tulisannya Everest Base Camp. Everest Base Camp. Tutup kabut. Ji, kalau kita mah ke gunung Sahari Ji ya. Keren banget. Agung dan Gunung Sahari. Panas. Pemandangannya tuh luar biasa indah. nafasnya kedengeran. Ya memang capek Di banget. proses perizinan di sana sendiri kan langsung ke Kathmandu ya dari Iya. dari Malaysia ya. Langsung ke Kathmandu. Itu proses perizinan buat turis-turis seperti itu mudah nggak sih? Sangat mudah. Sangat mudah. Kita tinggal Berarti apa ya? di situ berlaku visa on arrival. Itu ya, dia memperlakukan visa on arrival itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Jadi kita tinggal mau berapa hari di sana, ada yang paling singkat 15 hari ya, itu kita Iya. mesti bayar 30 US dollar. Oh, Itu visa, 30. Oh, visanya. oh hitungannya pakai Per hari ya, jadi pakai dolar. Jadi kalau 15 hari 30 US dollar. Kalau 30 hari ya 50. 50 US dollar gitu. Jadi tergantung kita mau berapa lama. Karena memang negara-negara ini memang andalannya adalah Wisata. pariwisata ya, Iya. yang diandalkan itu pariwisata. Jalan yang menuju Karena mereka ini kan bukan negara industri ya, nanti kalau kita sudah sampai Bukan. base, bukan ya. kita akan Dan negara-negara memang sudah yang negara-negara di atas ketinggian 1.500 ya. Iya. Iya. Kathmandu aja sendiri udah 1.300 kalau nggak salah. MDPL. Kota ibu kotanya sendiri. Ibu kotanya ya. 1.300 MDPL. jadi Ketemu ini nggak sih apa? Bi? kita Ini kan kalau kita lihat memang penduduknya Buddhis ya, Buddha ya. indah sekali kan Pernah ketemu satu kelompok, satu kampung yang isinya Muslim nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Mereka tuh beragama Buddha. capek banget Jadi nggak selama pemandangan sebelum-sebelumnya kan ini kan yang keberangkatan itu yang sebelumnya pernah ketemu sama komunitas Muslim nggak? Pernah di kota Pokhara. Pokhara Itu kenapa tuh bisa ketemu? Emang lagi kemana itu tujuannya? di kota Penuh pas Kita treknya. mau Kita pergi mau ke naik Annapurna. Base Camp. udah dari Annapurna Base Everest Camp. Base Camp. Doain ya. Oh beda, yang ini beda trekking. Beda. Oh beda trekking. Oh tapi yang itu juga sama ya? Cuma beda trekking aja ya? Beda. Ini kan kita ke Everest. Oh. Doain ya. Aduh. Kalau ke Annapurna Base Camp kita lewat kota Pokhara. Itu ada komunitas kantong Muslim ya? Ada. Sudah ada. Ini hari ke-7 ini, hari ke-7 pendakian. Assalamualaikum teman-teman. Kita tadi jalan sekitar jam 8, sekarang udah jam 9.31. Nanti kita akan menuju Lobuce. Di sini memang benar-benar nggak ada sinyal ya? Di sini sinyal hilang timbul, susah. Ininya apa? Provider. Kita pakai Nepal ini. Oh, dari Tel- dulu ya. Telkomnya Nepal. Kita beli kartu internet namanya Namaste Card. Nah, Berapa duit itu? itu ada paket-paketnya. Iya iya. Saya waktu itu beli yang apa ya? Ada 500.000.
murah di sana, internet lebih murah daripada di Indonesia. Oh, Waduh, Lebih murah. ke sana aja. Tidak ada permohonan. di Kathmandu lebih murah itu internet. Iya, Oh, paketnya lebih murah. Semuanya ini nggak rumput-rumput begini doang. Ya, semakin ke atas itu iya vegetasinya semakin tipis ya. tanamannya itu semakin nggak ada, cuma rumput-rumput tipis-tipis aja. Jadi gundul. Kalau mau biar spektakuler. Udara, air. Air juga udara dingin. Udara tuh semakin dingin, Teman-teman, mainnya. angin semakin kencang. Ini di sini ini udah ketinggian berapa ini? Berapa mdpl? Ini sekitar 4.000-an ya. Ini udah di Udah atas. ada 4.000, 4.950. sudah mendekati 5.000. Iya, Suhunya sendiri ini sekitar setengah 10. Suhunya berapa? karena siang jadi sekitar 10 lah. Ini karena kita kan di musim panas ya, summer. Musim panas summer ya, ya. summer ini. Tadi bunyi apa tuh giling-giling? Iya, Itu iya, lagi rombongan ya Oh. lewat. itu bunyi angin. Anginnya kencang sekali kayak kereta. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah. Fotonya benar-benar nikmat. Tahu nggak? Biasa kita kan tiap 2 jam itu ada perumahan. Jadi kita ada usaha Semakin ke atas susah perumahan. atau pabrik. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kita langsung tadi tuh ada apa sedikit sekali itu buat tempat kita lunch makan siang di sini. Masih jauh banget teman-teman. Ini kita udah tadi jalan jam 8, sekarang jam 10.50. Udah 2,5 jam. Lewatin kayak begini terus. Lihat deh, pohon-pohonnya gundul, rumput-rumput doang. Jadi tidak ada tempat untuk berlindung dari angin. Jadi kalau kita di sini misalnya mau pipis nih ya, larilah di balik batu-batu itu. Karena udah nggak ada pohonan buat aling-alingin kita saat mau pipis. Air. Oh iya air. Kalau air ya kita bawa sendiri. Oh gitu, udah tisu basah. MDPR Kita pakai tisu biasanya, Jadi tisu kalau basah. tiba-tiba pengen BAB gimana? Pakai tisu basah, kita Oh gitu. berlindung di balik semak-semak. Oke. Tapi kalau di sini kita udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Ada paling ada batu-batu ya. Iya. Oh gitu ya SOP-nya ya. Iya. join aja. Moga-moga besoknya sampai ke Orangsep dan sampai ke Everest Base Camp. Udah ya. Assalamualaikum. Nah ini sih benar-benar warna-warni. Ini tempat Bisa dijelasin pemakaman. Nah, jadi di kepercayaan orang mereka ya, itu unsur-unsur alam. Jadi misalkan udara warnanya apa merah misalkan, Hmm. terus matahari warna apa. Nah, itu unsur alam ada berapa? 4 apa 5 warna gitu. Ini ada kabut ya? Ini kabut ya? Kabut. Ya. Ya, kabut. Ini pukul berapa ya? Ini kayaknya udah habis makan siang menuju ya sekitar asar ya. Jam 3-an gitu. Nah, ini apa? Ini pemakaman. Tempat pemakaman Pemakaman orang-orang siapa? yang Orang-orang yang meninggal salah iya. mendaki. gugur, Oke. termasuk serpa-serpa yang Serpa-serpa meninggal. yang meninggal. Oh iya. Pendaki-pendaki yang Pendaki meninggal. yang meninggal. Ini di sini pemakamannya. Ini diabadikan di sini ya. Heeh. Kalau kuda-kuda ini Namanya apa sampai ya, ke lupa. atas. Tadi yang itu satu Everest. Enggak, Apa ini? Pulau kuda-kuda ini. Pintu satu. Maksudnya? Pintu satu yang mau ke Everestnya. Kan ditujukan ke apa Everest apa? Everest Base Camp. Everest Base Camp. Mm-mm. Itu kuda itu sampai kan? Oh nggak bisa kan Kalau kalau kuda ini sampai mana dia nih? di Everest Base Camp aja. Nanti aja. Sampai situ kuda. Kira-kira 100 meter sebelum posisi Everest Base Camp-nya. 100 Iya. meter sebelumnya. Sampai Memang situ. apa? Ya kudanya sendiri juga memang nggak bisa dipungkiri, memang fisiknya juga memang udah sampai situ ya. Iya. Bukan memang jalannya nggak bisa. Jalannya Jalannya dia trekkingnya, susah, iya nggak iya bisa. trekkingnya, iya. Dia sendiri dikasih makan apa? Ini adalah pemakaman Rumput lah. Rumput. Itu banyak rumput. pendaki dari berbagai Ya kan makan itu apa? Nasi kebuli ya. yang meninggal. Basmati. Aminnya di sini. Itu besar itu pemakamannya. Iya kelihatan sih batu-batu.
Dan jalan semakin ke atas itu semakin susah Mungkin ini nanjaknya. makamnya ratusan kali ya? Ada. Ada Iya, ada kalau banyak kalau sekali. diakumulasi ya. Iya, Itu iaknya bulunya tebal-tebal. tuh lihat. Nah, itu suara genta Oh, itu iya, suara iya, ya, dia mau nyebut itu tuh kayak Suara ya. bener apa sih? itu yak. Jadi setiap yak dikasih lonceng. Lahirnya. Lonceng bunyi genta. Jadi Itu berarti iak udah mendekati ke kita. Kalau nggak iak ya tidak. dengar suara itu kita buru-buru minggir aja, takutnya ditabrak soalnya mereka kan Iya, iya. Nggak Dia kan peduli. di satu arah. satu arah, mereka nggak peduli ada depan ada apa, kita harus minggir. Kita harus mempersilahkan dia itu jalan gitu. Hmm. Di tengah, kita ada di pinggir. Ini apa sapi ya? Iak, Namanya yak. Iya, Iya. ya iak itu bulunya Ini Empal. kayak ini si apa? Si Aji. Binatangnya si Eng. Bison terbang ini begini nih. Yang di analogi di Avatar. Ya, ini Ya, mirip saya jadi bison, situ. Mas. Jadi Bison terbang. Bison kan cuma ada di Amerika ya. Iya. Kalau ini di Karena Nepal itu, namanya ya, yak. versinya Nickelodeon Hollywood begitulah. dan itu tempat sampah tuh tadi itu sebelah kita. Oh, oke. Jadi mereka itu nyediain kita untuk buang sampah tuh ya setiap ini Ada setiap tempat pos-posnya ya. ada tempat buang sampah. Dan yang Jadi ngelola jalan itu sampahnya bersih sama sampah. yang ngelola sampah itu siapa itu? Ya orang-orang sekitar situ. Sekitar situ. Kan mereka kan ada penduduk-penduduknya itu tiap Penduduknya. tempat. Ada yang mau berdonasi nggak untuk pengelolaan sampah? Ya kali gitu. Enggak, itu kan udah include di paket. Itu udah Di- paket. Gaji dia yang ambil sama digaji pasti. Termasuk serpa juga digaji sama paket itu. Kan? Iya, iya. Gitu. Ini buding ya. Karena ya no wonder ya kalau orang Indonesia kan ya buang sampah enak jidatnya apa gitu kan. Kita di mana itu di terakhir? Lobuce. Ini Lobuce. Lobuce itu. Jadi kita dari Tank Di Buce Boce ke ke Lobuce. Lobuce. Ding Boce dong. Oh, di Di Buce. Boce ke Lobuce. Kalau Buce. Jadi penginapannya itu cuma sedikit, nggak banyak. Ya cuma segini doang. Wah, ini udah ganti dress code nih. Ini Iya, udah agak sore ya? pagi Pagi nih, ini, pagi. baru Pagi. mulai. Ah, jenis sepatu yang digunakan. Oh, aku pakai sepatu Salomon. Salomon itu sangat enak ya. Bukannya promosi ya, tapi memang sangat enak. Dia itu enteng. Karena kita mendaki itu selama 12 hari ke Everest Base Camp itu, jadi ya sepatunya itu bener-bener harus yang Yang enteng, lentur ya? yang Bahannya apa? Dia lentur, kulit apa? kayak karet. Oke, karet. Ya, Biasa kayak sepatu olahraga. tapi dia lebih banyak karetnya gitu, jadi enteng dia. Terus karena kita berhari-hari ya, jadinya Iya. kaki kita harus Karena kan- nyaman. Nah, ya harus nyaman ya karena kalau berjalan sekian jam itu kan apalagi Iya. kalau ini kan apa lecet, bengkak Iya. gitu kan ya. Kalau untuk 2 hari 3 hari nggak apa-apa, kita pakai produk yang tidak enteng atau segala macam nggak apa-apa. Tapi kalau udah Yang sudah 12 berhari-hari hari ya. itu harus pakai sepatu yang Yang nyaman. jenis seperti itu ya. Iya. Oh. Kalau di dunia para pendaki ya, Ah. Salomon termasuk yang paling diminati lah. Oh. Paling diminati. Ji, seharusnya dua pasangan ini Ji harus dengar sama produk-produk equipment ini nih. Ini harus tahu ini gitu. Biar nanti ini ketika bikin video atau kemana di endorse kan. Ini brandnya ini. Sepatunya brandnya ini. Kita lihat Bang, jadi semakin lama tuh di atas semakin gersang ya. Kita Iya benar. rutenya ini. Ini dari Lobuce ke Goraksep. Ini kita dari Lobuce ke Goraksep. Beraksep terus langsung ke EBC. Iya. Selama perjalanan ketemu danau nggak sih? Kalau di Gunung Indonesia itu ada danau-danau tuh. Oh enggak Ada ada satu, danau tapi jauh. Oh ada Ada. ya. Ada danau. Najatnya itu ya kita di ketinggian 5.000 Berapa? Ini 5.000? di atas 5.000. Semakin ke atas kita semakin Makin, susah untuk bernapas. Jadi kita harus pelan-pelan membenci pernapasan. oksigen. Jadi kita Oh. mesti pelan-pelan. Karena kita waktu di Semeru di Kalimati juga udah gak apa-apa. Kan di Kalimati itu kan banyak makam juga. Ya. Di Semeru itu di Kalimati.
Itu suara angin seperti kereta kencang sekali. Brrrr. Itu kalau nggak salah glacier itu yang di bawah itu. Ada glacier? Itu glacier. Itu glacier Oh, tuh. oh iya, iya, iya. Yang di bawah-bawah itu tuh udah glacier. Oh ini kita udah di ini nih, udah di EBC-nya deket EBC. Oh ini EBC, yang ini EBC. Oh ini udah Ini kita udah lewatin Gua Raksep. Berarti Gua Raksepnya nggak ada di sini. Nah itu suara orang lagi celebration lagi. Oh, lagi selebrasi. Selebrasi. Ini kalau di Swiss ini yang dituju adalah Gunung Kartens. Kalau di Swiss. Jadi EBC itu Everest Base Center ya? Everest Base Camp. Base Camp. naik ke Everest. Everest nih. Jadi awal mau naik Everest itu Pos Everest satu lah Base Camp istilahnya. pos Ini 1. pos satunya ya. Ini pos satunya. Tuh. Ini kan itu apa sih itu bobo pilok ya? Niat banget bobo pilok ya. Kita disambut sama yang lain karena kita dianggap orang-orang tua. Oh gitu. Iya. Oh, selamat. Kita orang tua dan mereka tahu selama menuju Everest Base Camp 8 hari pendakian kita jalan terus, jalan kaki ya, tidak naik kuda dan segala macam. Jadi mereka menghargai kita gitu. Ini pukul berapa? Sore. Sore Di Everest Base Camp nginep? nggak ada penginapan di Everest Base Enggak, Camp. apa? Oh nggak bawa tenda atau apa ya? Nggak. Jadi di sini berapa lama? Sekitar 2 jaman Sekitar lah. 2 jaman. Oke. Nah kita balik lagi ke penginapan di Gua Raksep. Ini orang dari mana aja nih? Oh, Dari berbagai negara. Eropa ada ya? Ya, itu Eropa, banyak di Eropa. Oh nggak lupa bawa bendera ya? Ada ntar. Kita kan baru datang disambut. Jadi kita sampai lupa sama bendera kita. Setelah udah lama baru kita inget dengan bendera kita gitu. Karena kan mereka nyambut kita terus. Lagunya apa aja? Mereka pada nari-nari di situ. Tarik pendek. Ntar saya juga nari, kita ikut nari juga. Siapa tuh? Bule. Nah, sama-sama ini kan Oh, pendaki. sama pendaki. Karena dia salut dengan kita. Iya. Udah tua bisa sampai ke Everest Base Camp gitu. Jadi mereka menyalami kita gitu. Itu kalau seandainya kabutnya nggak ada ya, itu pemandangannya bagus sekali. Terlihat Everest ya, Everest kelihatan Everest ya? kelihatan. Karena ini nih, ini kalau kabut hilang nih, Pangrango bagus banget nih. Iya. Cuma karena berkabut ya, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Cuma tanda bahwa itu Everest Base Camp aja, itu batu besar itu. Kita diajak joget-joget di situ sebagai rasa Ini mereka lanjut ke Everest apa memang pulang? pulang. Oh, cuma sampai sini aja ya. Semua sampai sini. Jadi, Karena kita jadi ini pulang bareng-bareng nih. Iya. Oh, seru nih. Rute terakhir ini. Everest Base Camp-nya itu rute ibarat kata puncak gunung lah. Nah. Itu mereka tuh di endorse tuh. Kita nggak sebut aja merek itu, merek terkenal tuh. Muka Utara, di endorse sama Muka Utara. Ini banyak orang Singapura, Orang Hong Kong ya. Eropa, orang Hong Kong. Jadi orang India tapi Orang tinggal di Hong India. Kong. Udah. Domisili Hong Kong ya. Ini sekitar ada 20-an orang ya? Ya ada. Sebenarnya Kan banyak. mereka silih Iya, berganti. iya, silih berganti ya. Ah. Di ini nih. Pas kita datang ya sekitar 20-an. Ini ke tempat sini ini sangat susah, jadi tidak bisa dilalui oleh kuda. Jadi Iya. kuda itu masih jauh dari sini. Kalau mereka naik kuda ya. Iya, iya. Itu porter Nah, ajak itu foto. batunya tuh gantikan dari base camp. Batu besar. Ini mereka nggak pada bawa bendera juga ya? Iya, rata-rata bawa bendera. Mereka foto-foto itu di depan batu ini. Batu. Karena batu itu sebagai
Kayak kita Titik tuh simbol ya? simbol, Titik ininya simbol lah. bahwa itu Everest Base Camp. Ya, Titik nolnya ya. Ya. awalnya lah. Batunya ada batu alien. Ancient alien. Alien Nation, Di sana tuh Alien Workshop. di sana tuh gersang sekali. Karena semakin Iya. ke puncak itu semakin tidak ada pohon, semakin gersang sekali. Tapi dingin dan anginnya kencang, semakin kencang. Oh ya, sebelum sampai Ini pulang. Jalan pulang. ini pulang. Jadi nggak ada yang bawa ini apa? Ngeluarin bendera. Oh, ada di itu di foto-foto. Tapi di Oh di foto. Ada. Oh, oke oke. Ini sayang aja pas video nggak. Oh ternyata ya. Jalannya di bawah. Kalau kemarin kan dari Tinggoce ke Lobuce tuh lewat Ini atas. kita arah pulang. Sekarang kita lewat bawah. Seperti itu. Ini lewat bawah, lewat beda trek dari Goraksep kita ke Porice. Perice. Ya Perice. Perice itu jalannya agak lurus, dia agak paling enak tuh arah ke Goraksep ke Perice. Jadi jalan itu lurus saja. Ji, ini menarik ya Ji. Kalau dulu kita nonton film The Bucket List ya, siapa tuh yang main tuh? Itu kan juga inspirasinya kan dari True Story. Cuman dua tokoh ini kan sama-sama dirawat ya. Cuman vonisnya umurnya itu sampai 2-3 tahun karena di berdua karena kena cancer. Vonis medisnya 2-3 tahun, akhirnya di usia dia di atas 60 si Morgan Freeman sama siapa itu The Bucket List, akhirnya salah satunya adalah traveling seperti ini, para layang, karena melihat umurnya ya divonis sama dokter itu ya 2-3 tahun. Nah ini juga teman-teman yang usia sudah di atas 60 tapi memang dari awal mudanya belum ada kesempatan buat jalan-jalan traveling seperti ini bisa dijadikan inspirasi yang luar biasa nih teman-teman nih, dua sosok pasangan kece keren ini. Yang penting ada niat ya, ada niat. Kalau masalah budget mungkin itu bisa di inilah gitu kan, bisa diakal-akalin. Niat dan persiapan fisik ya. Persiapan fisik ya pastinya Jadi ya. kita seminggu 2 kali atau 3 kali kita jogging. Jogging ya. Oh iya, dan propernya tuh apa aja tuh kayak seperti tadi sebelum berangkat finally-nya itu kayak jogging, terus apa lagi? Jogging, berenang. Jogging, Pokoknya berenang. kita olahraga rutin lah. mendaki aja naik tangga. Naik tangga, Ya. trik-trik Atau bagaimana. naik tangga berarti naik tangga darurat ke gedung di 20 lantai kali ya. Kalau sini kita di kaki Gunung Salak kita latihannya. Oh, latihannya Ah, trekkingnya, latihan trekkingnya. Di sini dong. Iya, Di belakang sini. iya. Jadi teman-teman yang usia di atas 50, 60 yang waktu mudanya sampai saat ini belum kesampaian Trekking. jalan-jalan seperti ini, apakah trekking gunung, menyelam ya, atau olahraga ekstrim, karena ada di beberapa channel usia 80 seorang ibu dengan dia kondisi seperti itu, tapi dia ulang tahun terus pakai parasut tandem memperingati ulang tahunnya ke 80 seorang ibu. Wah dia karena dia bisa dikatakan sembuh dari sakitnya, akhirnya usia 80 itu bisa nyata. Merayakan Nyata. kesembuhannya itu dengan Iya. naik tandem, para layang tandem. Kayak itu kan menguji adrenalin gitu, makanya buat teman-teman yang ini ayo Ini jadi inspirasi yang luar di biasa ya. ini Perice ya, jadi jalannya itu lurus bagus. Oh ya, 2 malam sebelum ke Everest Base Camp. Di Perice. Pagi ini kita Ini bukan. Perice. Iya Perice menuju ke Pakeding. hari ke Iya. 10 Ini kayak madrasah di Cisarua ya. kita akan jalan ke Namca Bazar. Oh ya, kenapa dasar Perice bazar. langsung karena kita kan Iya. turun lebih jauhnya lebih jauh. Lebih jauh. Karena cuma dikasih waktu 4 hari. 4 hari itu tuh. Naik 8 hari, turun 4 hari. Tapi trekkingnya sama, jalur sama. Beda.
Oh, beda jalur. Ada yang beda ini Perice. sedikit beda tapi hampir sama. Oh. Tapi memang Rasul sendiri juga bilang pergi lewat sini pulang lewat sini gitu kan. Iya, Karena akhirnya kan menemukan pemandangan yang berbeda. tapi sebagian aja. Nanti lebihnya ya sama. Memang polanya seperti itu ya? Iya. Itu kalau lewat harinya didenda. Oh iya. Wah. Enggak. Kan kadang-kadang kita terkendala cuaca ya, misalkan lagi badai salju atau apa ya kita nggak bisa jalan. Masalahnya masalah alam aja ya. Alam. Kalau ini karena musim panas jadi nggak ada salju. Tapi yang kita pernah ke First Base Camp yang bulan tahun berapa ya itu? Salju. 2019 Itu badai salju, itu ya. badai salju kita. Oh gimana ceritanya? Ya itu kita Tantangannya tuh lebih ini lagi. Lebih berat Lebih berat, lagi. karena kita berjalan di atas salju. kalau malam suhunya Nah. minus bisa minus 15, Kalau minus Jalan 20. salju berarti sepatunya harus disesuaikan. Biasanya yang apa? Yang Ya, paku. pakai itu. Kita waktu itu karena kita nggak menduga akan seperti separah itu kita nggak siapkan. Enggak siapkan. Jadi gimana? Pakai sepatu yang ada aja. Ada aja. Yang ada aja. Jadi sering jatuh. Iya, pleset ya, licin ya. Iya, licin. Oh ini kayak di pick kayak gitu. Yang ini yang tadi kita biara besar di Tengboce. Tengboce. Kita melewati Tengboce lagi, tapi arah pulang, arah turun. Arah pulang Ini itu harus hujan ya? iya, hujan-hujanan tadi kita di jalan. Hujan. Dingin. Biasanya hujan kadang-kadang hujan batu es, hujan salju. Cuma yang sekarang ini enggak, hujan biasa. Hujan normal. Alhamdulillah. Tapi cukup buat dingin banget gitu. Oh itu pakai itu kantong kresek. Ya, hujan. Salam. Salam. Apa sih itu? Si Andi. Dok, katanya sakit mencret-mencret. Itu gimana ceritanya? Oh itu karena kita tidak sesuai dengan bumbu-bumbu di sana ya yang terlalu banyak rempah, dan kita juga tidak persiapan seperti abon, tidak bawa abon gitu. Jadi kita makan di sana itu dengan bumbu mereka itu ternyata tidak cocok dengan perut kita. Jadi kita mencret terus. Kalau mama itu kita lagi buang air ya, pup gitu ya, itu agak encer gitu ya. Terus kita juga muntah-muntah. Jadi selama 10 hari kita susah makan. Untungnya aku bawa korma, bawa madu, sama kadang-kadang coklat, kadang-kadang jus buat ini. Oh, oke. Terus pagi-paginya minta telur rebus. Cuma telur rebus aja yang bisa masuk ke kita. Sama nasi putih biasa. Nah, setelah 10 hari kita baru ngelihat orang Malaysia pesan nasi putih dengan telur ceplok. Oh ternyata bisa ya gitu. Nasi putih dengan telur ceplok. Barulah kita pesen. Jadi hari ke-10 itu barulah kita makan nasi putih dengan telur ceplok. Itu rasanya nikmat. Rasanya enak banget karena kita baru kali itu ngerasain makan gitu. Nah di kotak P3K itu obat-obat yang dibawa apa itu? Oh banyak sekali. Ya, tapi nggak termasuk obat mencret ya? Ada, Oh bawa juga. Udah di proper di situ. Ya? udah semua. Termasuk obat-obat yang buat diare segala macam Iya, tuh iya. ada gitu. Oh iya kita juga malamnya itu ngalamin kekurangan oksigen ya. Saturasi oksigen. Kita kan bawa tensimeter. Tabung. Enggak, kita bawa tensimeter, Oh, tensimeter. sama oximeter untuk mengukur ini. Tiba-tiba di tengah malam sekitar jam 1 lewat kita nggak bisa napas, kita terbangun. Ternyata oksigen kita cuma 65. Oh itu pesawat Ji. Iya. Iya. Pada saat 65 itu kita duduk, lalu kita supaya saturasinya tuh naik. Saturasi tepuk Itu tangan, pukul lalu berapa? kita jam 1 malam. Oh. Kita bernapas, tahan napas, lalu hembuskan, tarik napas, ditahan, Iya, iya. hembuskan, sampai dia dari 65 naik ke 92. Normalnya berapa sih? Normalnya 95 ke atas, 99, 100 itu normal. Tapi kita hampir 65. Suami aku sampai 76 Oh mulai parah nih 76. berdua nih. Bareng. Jadi kita terus kepala itu pusing sekali.
tidak bisa ngangkat kepala tuh pusing banget. Akhirnya kita minum juga obat sakit kepala ya. Habis itu Merek itu ya? eh, Sekalinya. apanya? Nggak usah disebut merek. Paracetamol. Oh, Kita minum paracetamol. paracetamol. Terus baru kita pagi karena kita takut ngedrop lagi ya oksigennya, lalu kita dari jam itu sampai pagi aku tidak tidur. Kalau Bapak masih bisa Oh, tidur. masih bisa tidur, Abi bisa tidur. Masih Oh. tidur. Tapi kalau aku nggak tidur karena aku takut oksigen itu ngedrop, aku bisa lewat gitu ya. Jadi aku berusaha untuk tidak tidur sampai pagi. Makanya pas kita dari Goraksep itu menuju ke itu aku dalam keadaan tidak tidur gitu loh dari jam 1 sampai ini, makanya agak terlalu capek sekali gitu menuju Everest Base Camp-nya. Nah terus setelah Everest Base Camp dari Goraksep ke ini Ada pun yang malamnya menarik kita nih sama di Lukla. kekurangan oksigen Kalau juga. kita perhatikan Ya, itu itu- pesawatnya. Itu di mana waktu kejadian itu, di daerah apa namanya? Itu dari Lobuche ke Goraksep. Itu malamnya kita kekurangan oksigen. Maksudnya Itu mau berangkatnya ya? mau berangkat menuju Everest. Iya, mau berangkatnya ya. Pada ketinggian 5.000-an lah Oh, gitu. di atas 5.000. Terus dari Goraksep, terus sama di Goraksep. Terus sama yang kan kita kan mau pulang lagi tuh kan ya, itu malam, jadi 3 malam kita saturasi oksigen kita itu sekitar 65-an gitu. Tapi Itu alhamdulillah nggak dialami apa-apa. sama peserta yang lain nggak? banyak Oh, yang sama, banyak ngalamin. mengalami hal seperti itu ya? Bukan kita aja banyak. Oh, oke. Bahkan ternyata ada orang Turki itu ya sekitar 40 tahunan lah gitu ya, cowok tinggi besar, ternyata dia juga ngalamin hal yang Oh, sama berarti kayak sampai jadi apa, nginep. Jadi kita pulang dari EBC, kita ketemu dia, ternyata dia itu sakit. kayak sakit. Jadi bukan kita aja, banyak sekali yang Jadi memang ngalamin. itu menjadi ritual para trekker di sana. Iya, Mengalami karena udara yang dingin banget, angin kencang, Oksigennya terus tipis. ketinggiannya Oksigen sekitar 5 Di ribuan, atas jadi 5.000 oksigen ya? semakin tipis. Tipis. Jadi banyak orang yang mengalami Kalau bawa seperti aku oksigen ini. botol itu bisa kebantu nggak? Bisa, cuma kan kita di sana Iya. Maksudnya kalau bisa dia ya botol itu bisa aja ya. ya. Oke. Nah ini apa tadi, Abi? Lukla. Bisa diceritain nggak apa yang menarik di Lukla ini kan? Ini kan airportnya ya. Ya, kalau kita perhatikan tadi itu pesawat mendarat sama naik ya, take off itu miring. Karena memang landasannya miring, nggak datar. oke. Ah. Jadi dia sengaja dibikin miring supaya pada saat dia mendarat lah, presisi mendarat, bukan. Gimana? Saat mendarat itu kan landasan sangat pendek. Pendek. Jadi Jadi dia dia pas bisa- mendarat dia langsung mendaki pesawatnya. Ah. Jadi dia langsung pengereman secara gravitasi gitu ya. Oh kayak itu dong, apa ya? Jalan kita nih. Kalau remblong turun cus ada tanjakan. seperti Oh itu. kayak gitu ya. Jadi memang dirancang seperti itu Oh karena di sangat desain seperti itu. sangat pendek landasan. Turun. Nah, kalau take off turun, jadi dia Hmm. dengan gravitasi didorong lagi lebih cepat lagi untuk cepatnya lepas landas. Terus Itu apa lagi? uniknya di situ. Apalagi menarik di Lukla ini yang menarik dan Udara cepat sekali berubah. Yang tadinya itu terang benderang ya, cerah, bisa dalam waktu 10 menit berubah begitu. tiba-tiba Gelap. kabut. Oh, Kayak yang waktu kita alamin ini, jadi kabut dia seharian. Jadi pesawat tidak bisa masuk, helikopter pun nggak bisa masuk sampai malam. Akibatnya kita seharian tidak ada penerbangan. Kita tertunda pulang. Kita tertunda pulang. Sementara kita pulang dari Lukla ini harus naik pesawat, atau helikopter, entah itu pesawat-pesawat kecil mungkin gitu dong ya. naik kuda yang tadi ya. Nggak bisa, kejauhan. Jadi kita harus harus naik pesawat. Jadi kita nunggu besok pagi pulang, datang ke bandara secepatnya, udah take pesawat gitu loh. Kita bagian keberapa sana kan nanti, karena pesawat itu cuma muat 12 orang maksimal, jadi kita isi yang keberapa gitu. Ternyata kita dapat pesawat yang kedua. Ternyata pesawat kedua itu bukan ke Kathmandu, tapi ke Ramadacep ya. Ramacep ya, ke Ramacep. Jadi kita ke Ramacep kayak dari sini, dari Jakarta kita ke Bandung. Lalu dari Ramacep itu kita naik mobil KIS 4 jam ke Kathmandu. Karena memang pesawat aku sorenya sudah harus terbang ke Jakarta.
Kan memang ternyata hari itu tidak ada penerbangan ke Kathmandu ternyata. Iya. Yang orang Malaysia pakai helikopter akhirnya. Oh iya, hari Ya. yang itu pun tidak ada penerbangan ke Kathmandu. Di Jadinya hari itu nggak ada ke Kathmandu, adanya Uh-uh. yaitu tadi ke lapangan terbang Jadi- terdekat. Oke, oke. jadi kalau kita udah di Lukla itu kita harus naik penerbangan pertama, paling nggak ketiga karena udara itu tidak bisa kita duga. Unpredictable ya. Iya, Dan hanya di penerbangan hanya ada di pagi hari. iya pagi hari. Karena kalau udah agak siang gitu kabut tuh Udah kabut. turun Oh. tebal, jadi pesawat tidak bisa keluar Nggak dari berani Lukla. ngambil Bisa, resiko. bisa berbahaya. Iya, makanya Berbahaya. kita berusaha keluar pakai pesawat kemanapun, yang penting kita udah keluar dari Lukla. Dari situ ya, dari Mm-mm. dari Lukla. Ya, Lula itu disebut-sebut airport yang paling berbahaya di dunia. Iya, iya. Berbahaya dari segi ininya ya. Banyak gunung-gunung di sekitar. iya. Di sekitarnya Di itu banyak pemandangan gunung gunung tinggi-tinggi. Terus Landasannya sangat sempit. Iya. Mm-mm. Mungkin pengecualian buat helikopter beda ya. Flyover beda. Nah, Kalau buat pesawat, buat sangat pesawat butuh itu keterampilan lebih. Iya. Hmm. Ini mau kemana? Ini mau pulang? Pulang. Oh. Tapi kita bukan ke Kathmandu, nggak bisa. Kita ke airport yang terdekat di situ di Ramacap ya. Ramacap. Mm. Nanti kita lanjutkan pakai ini Pakai kendaraan darat, Ini dia. pakai HIS. 4 jam 4 jam. ke Oh, pakai Kathmandu. HS, pakai HS lumayan lah. Yes, ya. Nah, nyaman lah kalau pakai HS. Ya ini di luar rencana karena harusnya kan kita Oh iya iya. langsung iya. ke Kathmandu. Oke. Pasti Tapi kan karena, ada plan A, plan B, plan C ya. karena tidak memungkinkan akhirnya kita jadi alternatif kita ke airport lain yang terdekat. Di situ baru kita pakai jalan darat. Terus plan berikutnya sudah ada di list kemana? Apa tuh? Kemarin sih kita ke Banda Neira ya. Habis dari ini 2 minggu kemudian kita ke Banda Neira. Itu di Maluku ya. Iya. Oke. Nah, Nanti ada jalan daratnya juga nanti. Ada foto videonya apa enggak ya? Belum. Kayaknya videonya juga deh. Jalan darat di sana di Bintan. Nah ini sampai di airport. Tapi bukan di Kathmandu, bukan di Kathmandu. Ramacap kalau nggak salah. Ramacap airport. Ini buat kiri kanan kayak di Padalarang. Tapi hijau ya. Itu berapa lama penerbangan itu dari tadi apa? Lupa ke Ah, 30 menit. Oh, 30 menit. Ya, 30 menit. Kayak dari Jakarta ke Bandung lah. Bandung ya ya. Dari Kathmandu ke ini juga cuma 45 menit. Mm-mm. Dari Kathmandu ke Lubuk. Gitu. Ini di sini banyak sekali orang trekker-trekker yang ke sini gitu. Yang penting keluar dari Lukla. Iya. Penting turun dari Lukla. Ini Ini kebetulan kota besar, betul. kota kecil. Kota kecil. Tapi bandaranya gede ya lumayan. Lumayan lebih Iya, besar Lebih dari besar Lukla. karena kan dia Karena kan tanah datar. Datar. datar ya. Ya. Ini kita Kita selama naik kita HIS. naik Tuh kan Ji kayak di Yes. Padalarang Ji. Tanah HIS Nyais. Kathmandu. Tuh gunung itu tuh. Nice komuter. Bedanya dengan Padalarang, ininya tinggi-tinggi banget jurangnya. Apa? Oh iya. Tinggi, apa namanya ya? Ketinggiannya mau beda gitu. Tebing jurang. Nah itu kayak sawah. Sawah bukan? Ada Iya, sawah juga. Ada sawah di bawah. Sama lah kayak di Indonesia, cuma dia lebih tinggi aja. Iya iya ini lebih tinggi ya. Heeh. Jadi kalau di sini ada nih 3.000. 3.000 ya. Ya hampir 3.000 Enggak, lah. enggak, ya udah. Lukla aja 2. Kathmandu kan 1.300. Oh ya, Kathmandu 1.300 tapi Lukla kan 2.900. Kita udah di bawah Lukla. Iya di bawah Lukla. Sekitar 1.500. Oh, sekitar 1.500. Ya Dieng lah kalau kita Dieng. kira-kira Dieng. Oh iya, kayak dia yang gitu. Ini aja udah kayak dia ya di sini. Dieng. Ya beginilah suasana jalan di Nepal di luar kota Kathmandu. Ketemu ini gak sih?
jajan-jajanan kayak mungkin kayak tukang gado-gado atau Street apa. food. Street food ya. Mereka rata-rata tidak dagang kayak kita ya, apa di Di pasar-pasarin, pinggir jalan-jalan pinggir jalan enggak. Mereka selalu ada ininya. Ada Kedai. Kiosnya. kedai. Ada Jadi kios, kita ada tipu. kedainya. Ada bajanya di Jadi mereka teratur gitu. Nggak ada yang namanya pedagang kayak di Keliling, sini. pedagang keliling tuh nggak ada. Gerobakan itu nggak ada. Wah, nggak seru ya ada bakso. Iya. Nggak ada. Somai nggak ada. Wah, jalannya rusak juga. Wah, masih di itu tuh APBN-nya tuh. APBN. Sama ini udah kayak di Indonesia. Padalarang, Padalarang, mirip lah. penggalian itu batu-batu yang dibom-bomin itu Bentuk kapur. kapur. Nah, gitu teman-teman nih, ini inspirasi yang luar biasa nih buat teman-teman usia di atas 50, 60 tapi masih punya cita-cita pengen jalan-jalan hal yang seperti ini yang sifatnya tracker yang menantang adrenalin. Hayu, kapan lagi gitu? Ya, yang penting kita fisik, Fisik, latihan fisik ya yang penting. iya fisik, ya, pasti fisik lah gitu. Ya, di ini aja. Di Ya, itu di konklusi Oh, soal itu apa gamis. oh iya, dan ya buat teman-teman yang muslimah yang hobi karena masih banyak kita melihat itu oke dia berhijab tapi tetap pakaiannya ketat baik yang apa dari leher sampai pinggang terus dia masih mungkin pakai celana ketat atau mungkin bahan jeans atau apa. Ini ada solusi baru nih bisa dibilang mungkin the first lady ya mungkin ini pertama di dunia gitu kan dari Indonesia mempelopori semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi viral ya. Jadi dengan pakaian baju kurung atau bahasa gamis ini bisa nggak ada keterbatasan apa sih gerakan ribet ya. Yang penting tadi dok disesuaikan jangan sampai bawah ya. ya, Mungkin sampai di atas mata kaki ya. ya, dia Iya, itu 10 cm Senti. dari bawah, dari mata kaki. Karena kan kita kan Biar kita leluasa untuk nanjak-nanjak. Ininya pakai celana kan ya kayak entah celana kargo atau apa ya. Ya, Ya. dalamnya pakai celana, celana kargo, Karena penting itu kan celana kargo kan banyak kantong-kantong yang buat apa, buat celana apa, gunung. gitu. Nah ini yang harus yang di up ini di garis bawahin adalah tentang ya pakaiannya ini sendiri bagi teman-teman yang muslimah bisa ini menjadi panutan contoh ini luar biasa. Saya itu kalau mendaki gunung, pokoknya semua kegiatan saya itu entah pre-diving, menyelam, Oh iya laut, ini teman-teman Dokter Bimi ini juga selain trekking seperti ini juga hobi nyelam nih. Nah kalau untuk dress code kostumnya ya kalau muslim itu karena kan trennya kan sudah banyak nih pakaian muslimah ya. Itu kalau yang dokter pakai itu seperti apa tuh? Sama, pokoknya saya cuma ingin mengatakan bahwa baju muslimah yang dinamakan gamis itu bisa dipakai untuk kemanapun dan acara apapun. Kita bisa buat naik gunung, bisa untuk menyelam, dan pokoknya outdoor yang membahayakan ternyata kita masih bisa memakai gamis. Iya. Jadi gamis itu adalah pakaian yang bisa dipakai di segala jenis kegiatan. Itu yang ingin saya tampilkan. Jadi bagi teman-teman, adik-adik, anak-anakku, kalau naik gunung itu kita bukan ya ingin pamer bahwa kita paling gagah, bahwa kita hebat lah gitu bisa naik gunung. Tapi kita juga harus memperhatikan baju kita, identitas kita sebagai muslim. Jangan kita pakai celana yang terlalu ketat, kaos ketat, semuanya sebar ketat, padahal kita berjilbab. Ya nggak apa-apa sih, tapi kan paling enggak aurat kita ketutup gitu ya dengan kita pakai gamis gitu ya, gamis panjang gitu kita tertutup, jadi kita tidak kelihatannya enak dipandang gitu, apalagi kalau dipoto-foto kelihatannya enak gitu, jadi aura kita tertutup gitu ya.
juga itu juga menahan angin ya. Angin gitu. Angin juga kan kalau kita pakai bajunya itu panjang gitu, itu juga menahan angin gitu. Jadi badan kita juga terlindungi dari angin. Walaupun kita pakai gamis, di dalamnya itu aku pakai sweater ya. Jadi tetap kita pakai sweater, makanya agak gemuk gitu, agak kelihatan tebal karena itu berlapis-lapis gitu. Bukannya cuma ini doang gitu. Dan tadi itu pas sampai di ABC ya, Everest Base Camp itu kan mendapatkan teman-teman kasih aplaus ya. Iya. Dan luar biasa, wah ini dari Indonesia. Karena juga berpandangan, wah ini Muslim nih, beda nih. Iya. Pasti kan di benak mereka, dan tampilan pun juga bukan Muslim yang pada umumnya tadi ya, mungkin dia pakai hijab tapi dress code-nya dia ketat segala rupa, tapi mereka juga punya pandangan penilaian ya, mereka yang bule-bule itu entah dari Eropa atau apa. Oh, ini Muslim dengan pakaian identitasnya mereka, tapi bisa naik, bisa seperti ini, bisa naik EBC gitu. Mungkin kan mereka berpikirnya kan agak beda, tapi ketika dokter kesana dengan dress code seperti ini, dengan baju kurung, hijab seperti itu juga, itu ketika mereka pulang ke negaranya ceritanya, dia juga punya video kan, ngerekam dokter sama Abin, pasti dia juga bercerita, oh ini Muslim dari Indonesia begini. Itu juga akan menjadi buah manis, buah bibir kesana itu. Dan ini semoga video ini bisa menginspirasi pasti. Bisa inspirasi buat wanita-wanita muda yang hobi naik gunung untuk memperhatikan pakaian, paling enggak untuk membuktikan bahwa baju Muslim kita ini loh bisa dipakai untuk segala kegiatan gitu. Nah, ada teman kita itu Uni Desire, dia anak Mapala. Nanti kalau video ini udah jadi ya si Uni Desi nih suruh nonton, biar dia bisa tertularkan lah. Gitu teman-teman. Closing. Oke. Jadi terima kasih kalau teman-teman sudah melihat video ini. Semoga bisa menginspirasi, terutama buat masalah pakaian untuk muslimah ya. Pakaian digunakan model baju hijab ini bisa nggak ada halangan ya, menghalangi seperti apa. Justru dengan pakaian hijab seperti ini juga ruang gerak kaki itu juga bisa lebih bebas, lebih nyaman seperti itu. Nggak ada alasan seperti itu. Jadi messengernya dan tracknya di sana itu ya, trackingnya itu susah ya, sulit ya. Tapi tidak ada halangan kita pakai baju gamis itu untuk trekking di sana. Oke. Demikian teman-teman. Saya Afzar dan Pak Tommy dan Dr. Umiyani Kumil. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.